duluan. Aku bilang, Pak, saya belum pernah sama sekali kayak gini sama sama laki-laki lain. Kalau misalnya untuk ciuman dan lain-lainnya, ya nggak sampai ke bawah banget, cuma sampai sini. Bilang, Terus kata dia, kamu tenang aja, saya bakal tanggung jawab apapun yang terjadi malam ini. Saya bakal tanggung jawab. Saya akan ceraikan istri saya dan saya akan menikahi kamu. Itu kata-kata yang aku pikir. jadi kata-kata pamungkas itulah yang menjadi modal dasar untuk kamu mau menyerahkan segalanya di malam itu. Iya. Terus Oke. agak lama juga kan durasinya, karena memang luar biasa sakit banget. Oh ya, berapa lama durasinya? Pokoknya itu tuh jam 1 sampai subuh sih. Oke. Jam 5-an. Sakit banget itu karena kamu baru atau punya dia gede juga? Dua-duanya kayaknya. Gede ya? Dua-duanya. Tapi orangnya kurus kan? Kurus. Rata-rata orang kurus Intinya gede. enggak juga. Enggak juga ya? Enggak tahu ya. Yang gendut kelihatannya kecil. Beda-beda sih, Iya, tergantung beda-beda. dari daerah mana dia asal. Itu Iya. mempengaruhi juga. Misalnya kayak dari timur, dari Eropa, dari mana. Nah, itu bisa kelihatan. Akhirnya ya udah kejadian lah hal itu, bikin aku kepikiran. Aku pulang juga ngerasa bersalah. Tapi kesan-kesan pertama kamu melakukan itu kan kamu pertama kali. Tapi sebelumnya kamu udah tahu tutorialnya gitu. Istilahnya nonton video pernah dong. Pernah. Berarti udah tahu. Tapi berarti permainan kamu aktif atau pasif kan? Kamu masih pertama nih. Awalnya nggak tahu harusnya harus gimana, nih sakit kan, karena sakit banget. Terus tapi lama-lama ikut lagi. Enak gitu ya. Iya. Lama-lama enak. Terus awalnya sakit kan, dari jam 1 itu sampai jam 5. Awalnya coba-coba yang tadinya nggak bagus semua jadi semua. Terus akhirnya sampai ngulangin 2 kali itu pas malam itu. Oke, lama ya juga ya, jam 1 sampai jam 5 loh. Terus 5 jam. sampai ya udah akhirnya aku ngasih ke si Pak Putra ini dengan segala halnya, aku percaya. Akhirnya aku menjalin hubungan sama dia Selama berapa lama? hampir setahun. Hampir setahun. Jadi perubahan dong dari situ. Wah, aku sudah milik dia kan gitu kan. Istilahnya malam itu kan kamu udah fix punyanya dia karena udah semua diserahin nama dia. Berarti kamu lebih kayak merasa apa namanya? Merasa lebih deket dan lebih kayak nggak ada jarak dong sama dia. Iya, nggak ada. Jadi di kantor juga aku nempel-nempel terus. Oh, kemana-mana orang kantor pada tahu? Lama-lama kali tahu. Pada tahu. Aku sampai di Tante juga tahu. Tante Akhirnya kamu nggak nginterogasi kamu? interogasi awalnya, kamu salah gini-gini. Tapi tanteku juga sama sih, pacaran juga sama. Oh, sama bos Bos lagi. Oh, tante kamu udah berkeluarga belum? Udah Udah. juga. Jadi Oh. kantor itu emang toksik sih menurut aku. Jadi si tante kamu juga selingkuh lah ya? Iya. Berarti kan? Oke. Jadi ya udah, masa berdua kayak tante awalnya cuma nginterogasi, ini kamu ada hubungan sama putra ini. Iya, kan aku bilang gitu awalnya nggak biasa aja, tapi lama-lama aku jadi berperasaan ya udahlah, dia juga udah nggak baik rumah tangganya yang saya dengar kata gitu. Ya udah, kalau emang kamu sayang, kamu suka, kamu happy, jalanin aja. Tanteku juga gitu. Terus aku juga kan awalnya nggak kayak gitu, karena memang aku udah nyalain ke perasaan aku sama si Pak Putra. Jadi kayak aku bergantung sama Pak Putra ini. Iya, kayak ayo lo udah merawanin gue, jadi Aku juga gua takut harus buat deket sama cowok lain. Nah, terus selama setahun ini kamu nggak pernah ketahuan sama istrinya? Ketahuan? Ketahuannya dari? Ketahuannya dari handphonenya. Gimana Sempat tuh? dilabrak aku juga. Dilabrak dari melalui handphone apa Dari didatengin awalnya langsung? dari handphone. Oh, awalnya dari handphone. Gimana ceritanya? Kok bisa ketahuan? Jadi waktu itu si istrinya ini tahu ada SMS kan waktu itu. Karena aku nggak berani WhatsApp. SMS ke nomor yang satunya lagi, nomor Pak Putra. Jadi kalau Pak Putra di rumah SMS aja ya, jangan WhatsApp. Soalnya dicek. Nah, aku SMS tuh waktu itu. Ada buktinya. Terus istrinya motoin tuh SMS-nya itu. Akhirnya aku, ini buktinya loh, kamu punya hubungan sama suami saya. Saya belum bercerai, kata gitu kan. Saya mau ketemu sama kamu. Terus aku ngelawan, aku ngelak. Nggak ada, saya nggak ada hubungan apa-apa. Ngapain saya deket sama Pak Putra? Intinya saya playing victim. Intinya saya ngejaga juga kan. Terus akhirnya seiringnya berjalannya waktu,
si istrinya ini udah nggak ada ngubungin lagi nih. Mm-mm. Tapi lama-lama istrinya tuh sewa orang buat ngikutin Pak Putra. Untuk ngikutin doang tapi kan. Ngikutin doang. Terus Tapi di foto-foto. foto-foto dia ngumpulin banyak bukti. Mm-mm. Akhirnya Jiwa detektifnya langsung muncul. si istrinya itu ya udah di situ aku nggak bisa ngelak apapun lagi.